Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada kali ini kita akan belajar pelajaran agama Islam untuk kelas 6 SD. Oke, sebelum mulai pelajaran, coba kalian persiapkan buku kalian masing-masing untuk kalian simak selama video ini kalian dengarkan. Sudah persiapkan semuanya? Kalau sudah, marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama-sama agar ketika kita belajar nanti kita diberikan kemudahan dan diberikan rezeki berupa kepahaman. Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Langsung saja coba kalian buka LKS-nya halaman 70. Pelajaran 9, ayo berinfak dan bersedekah. Tujuan kalian belajar materi ini, kalian terbiasa berinfak dan bersedekah, kemudian memahami hikmah atau manfaat berinfak dan bersedekah, dan kalian mempraktekkan sendiri berinfak dan bersedekah. Langsung saja ke materi. Coba buka halaman 73. Infak dan sedekah. Berinfak dan bersedekah dapat dilakukan kapan saja berupa uang atau barang. Itu infak ya, dan sedekah. Kemudian kita artikan satu persatu pengertian infak. Kata infak diambil dari akar kata nafaqah yang berarti keluar. Sementara dalam Kamus Bahasa Arab Al-Azhar, kata infak berarti perihal, menafkahkan atau membelanjakan. Pengertian di atas didukung oleh firman Allah dalam surat At-Tolak ayat 7 yang artinya, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapakan sesudah kesempitan. Jadi kita bersedekah atau berinfak itu jangan menunggu kaya atau jangan menunggu banyak uang baru kita berinfak. Jadi seadanya, semampu kita, dan harus didasari dengan ikhlas supaya amal kita berinfak itu diterima oleh Allah. Jadi infak diartikan mengeluarkan atau menyerahkan sesuatu harta benda sesuai dengan kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang untuk berinfak melainkan sesuai dengan rezeki yang diperolehnya dari Allah. Yakinlah bahwa Allah akan mengganti apa yang telah diinfakkan dengan berlipat ganda. Barang yang kita infakkan atau sumbangkan, jangan takut berkurang, bahkan Allah berjanji akan menggantinya. Seperti firman Allah dalam surat As-Saba ayat 39 yang artinya, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Jadi Pak Guru ulangi lagi, ketika berinfak jangan menunggu kita banyak uang atau banyak harta baru kita berinfak. Kita memiliki berapa saja, kalau kita simpati, ingin membantu, kita segera memberikan. Jangan kita berinfak karena gengsi. Misalnya teman-teman kita pada berinfak, misalnya seperti saat-saat ini yang banyak terjadi bencana alam, terus kita hendak membantu. Misalnya ada yang meminta sumbangan untuk bencana. Jangan ketika teman memberikan banyak kita terus memberikan lebih banyak lagi. Jangan, tapi semampu kita. Misalnya berupa pakaian. Ada misal teman yang memberikan baju barunya. Ya kita cuma ada baju bekas, ya baju bekas saja.
Kemudian berupa uangnya teman-teman pada banyak yang 50.000. Kita jangan karena kita uangnya pas-pasan, jangan terus kita ikutan 50.000 kita cari-cari. Jangan seperti itu kita seadanya. Jadi jangan karena gengsi ataupun jangan karena malu, tapi keikhlasan seadanya. Kalau emang adanya seperti itu, ya seadanya saja. Yang penting kita ikhlas dan mau berinfak. Kemudian langsung ke bawahnya, pengertian sedekah. Sedekah berasal dari akar kata sodako, berarti sesuatu yang benar atau jujur. Sementara pengertian sedekah adalah suatu pemberian yang dilakukan seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Jadi kalau sedekah ini berupa spontan, tidak nunggu-nunggu ketika ada orang yang minta pengumpulan bantuan baru kita pengumpulan, tidak. Tapi ini kalau sedekah secara spontan, kita misalnya datang kemana, lihat orang yang kesusahan, kita langsung spontan memberikan sedekah dan tidak dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang dilakukan seseorang sebagai kebaikan yang hanya mengharap pahala dan ridho Allah semata. Bersedekah dapat berupa harta benda, jasa, atau tindakan. Sedekah berupa tindakan, misalnya tersenyum kepada orang yang kita jumpai, atau sedekah adalah sedekah. Senyum itu adalah sedekah. Misalnya nanti kita senyum, kemudian orang yang kita senyumi hendak menyapa dengan senyuman, tapi orangnya diam saja, tidak ada senyum atau tidak ada sapaan yang lain, kita udah nggak apa-apa, ikhlas saja. Dan terus ketika kita sudah senyum, terus dia tidak membalas senyum, kita dendam, oh saya tidak mau memberikan sapaan lagi. Jangan seperti itu ya. Mau dibalas seperti apa, yang penting kita sudah sedekah berupa senyuman dengan ikhlas, udah biarin. Soal dia mau membalas dengan senyum kembali atau dia tidak senyum, udah biarkan saja, yang penting kita senyum, sedekahnya ikhlas. Jika di dekat rumah ada masjid yang sedang dibangun, sedangkan kita tidak dapat menyumbang uang atau beras, maka dapat bersedekah berupa tenaga. Misalnya tetangganya terkena bencana, misalnya rumahnya kebanjiran atau terkena tanah longsor. Nah, kita kalau tidak bisa menyumbangkan baju bekas, uang, ya kita datang saja ikut membantu membersihkannya. Itu sudah termasuk sedekah tenaganya. Dan perbedaan infak dan sedekah, perlu kalian ketahui, infak dan sedekah itu ada bedanya. Kata infak mengandung pengertian pemberian yang bersifat materi atau harta atau benda yang diberikan kepada seseorang. Jadi kalau infak itu umumnya berupa materi, berupa uang ataupun benda. Sedangkan sedekah memiliki arti lebih luas dari infak, yaitu pemberian barang atau jasa yang bersifat materi dan non materi. Jadi kalau sedekah itu berupa materi, juga bukan materi. Seperti tadi ya, tenaga kan bukan materi. Kemudian apalagi senyum juga bukan materi, itu sedekah. Kemudian contoh sedekah non materi, memberikan pelayanan, mengajarkan ilmu pengetahuan, memberi nasihat, memberi senyuman, dan mendoakan orang lain. Bahkan mendoakan ini termasuk sedekah. Misalnya ada teman tidak bisa mengerjakan ketika belajar kelompok, teman tidak bisa mengerjakan. Nah, kalian mengajarinya caranya bagaimana, cara mencarinya seperti apa. Nah, itu sudah termasuk sedekah. Kemudian saat-saat seperti saat-saat ini, ketika temannya mungkin HP-nya rusak atau paketannya mungkin sudah habis, ketika disuruh untuk mengirimkan tugasnya, kalian bisa membantunya. Sini saya kirimkan melalui HP saya. Nah, itu sudah termasuk sedekah. Kalian sedekah dengan
ikhlas supaya amal ibadah kalian atau amal sedekah kalian atau infak kalian diterima di sisi Allah. Dan berinfak dan bersedekah adalah wujud rasa syukur kepada Allah. Berinfak dan bersedekah adalah perbuatan sunnah. Berinfak dan bersedekah harus dilaksanakan dengan tulus ikhlas karena Allah. Bagi yang diberi bantuan hendaknya menggunakan pemberian infak dan sedekah untuk keperluan yang baik dan tidak melanggar syariat Islam. Jadi ketika misalnya kita yang mendapatkan sedekah karena kita yang membutuhkan bantuan, jangan terus apa yang sudah diberikan kepada kita untuk hal-hal yang tidak baik, jangan. Misalnya diberikan teman pulpen atau pensil atau buku, jangan kalian malah gunakan sembarangan. Misalnya buku buat ore-orean, buat coret-coretan, tidak digunakan untuk menulis atau mencatat pelajaran, malah dibuat disobek untuk buat mainan, tidak boleh. Ya digunakan untuk sebaik-baiknya. Atau mungkin pulpen, pensil digunakan buat mainan akhirnya patah, itu pemberian teman tidak dijaga dengan baik, malah dibuat mainan patah. Ya udah, teman sudah tidak ada simpati lagi. Karena kalau kita mendapat bantuan dari teman sebagai rasa terima kasih, menghargai teman yang sudah membantu, harus dirawat, dijaga dengan baik. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak beberapa hikmah berinfak dan bersedekah. Jadi berinfak dan bersedekah itu ada hikmah atau manfaatnya. Orang yang bersedekah akan Allah dalam mencari rezeki. Jadi orang yang bersedekah, berinfak akan dimudahkan segala urusannya. Kemudian bersedekah adalah wujud syukur akan nikmat yang Allah berikan. Jadi sedekah adalah rasa syukur. Jadi rasa syukur tidak hanya dengan alhamdulillah, tidak hanya dengan mengucap saja, tapi dengan bersedekah sudah termasuk rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan rezeki. Kemudian Allah akan menambah rezeki orang yang berinfak dan bersedekah. Jadi kalau kalian bersedekah atau berinfak, jangan takut miskin atau jangan takut tidak punya. Jadi nanti Allah berjanji akan mengganti apa yang sudah kalian infakkan atau sedekahkan. Jangan takut miskin ketika kita bersedekah. Dan Allah akan memperhatikan, menjaga, serta tidak menyia-nyiakan atau membiarkan orang yang berinfak dan bersedekah, tidak akan tersia-sia perbuatannya. Jadi ketika kalian bersedekah, kemudian kalian melihat yang orang yang kita sedekahi ternyata dia penipu, atau ternyata dia pencuri, ternyata dia pembohong. Nah, ketika kita sudah terlanjur bersedekah, kalian melihat seperti itu, kalian jangan terus kecewa. Kalian berdoa saja, ya Allah, semoga sedekahku diterima. Wah, untuk urusan dia untuk berbuat jelek sudah urusannya dia. Siapa tahu nanti ketika kita menyedekahkan, dari sedekah yang kita berikan bisa membuka pintu hatinya untuk tidak mencuri lagi. Kalian mendapat bonus pahala yang lebih besar lagi. Misalnya kalian memberikan sedekah, setelah memberikan sedekah atau infak kepada orang lain, kalian dapat kabar-kabar, kemarin kamu memberikan sedekah kepada dia, kenapa kamu berikan? Dia kan pencuri, dia kan pembohong, dia sudah dicari di mana-mana, sudah terkenal di mana-mana. Kalian jangan terus kecewa. Kalian berdoa saja, ya Allah, semoga dengan infak yang saya berikan bisa membuka pintu hatinya untuk dia berbuat baik atau berubah, supaya tidak mencuri lagi, supaya tidak berbohong kepada orang lain lagi. Nah, seperti itu. Nanti ketika dari hasil infak kalian menyadarkannya, nah kalian akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Wallahu a'lam. Kemudian malaikat mendoakan kebaikan kepada orang yang gemar bersedekah. Didoakan oleh malaikat ketika kalian bersedekah dengan ikhlas.
Kemudian orang yang berinfak dan bersedekah hatinya tenang dan tentram, jauh dari rasa gelisah, stres, atau penyakit kejiwaan lainnya. Karena kalian akan tenang, senang, ayem ketika kalian bersedekah. Kemudian kalian melihat senyumnya, kegirangannya, kalian insya Allah akan hatinya senang juga. Kalian pulang dengan bernyanyi atau yang lainnya bisa saja, karena saking senangnya kalian meluapkan sampai bernyanyi, sampai lari-lari, cinglak-cinglak gitu ya. Kemudian 9, maka orang yang berinfak dan bersedekah mendapat pahala dari Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat bagi manusia dan anak soleh yang mendoakannya. Jadi di sini disebutkan kalau orang yang meninggal itu akan terputus amal-amalnya kecuali 3 perkara, 3 hal. 1, yaitu sedekah jariah. Sedekah jariah itu apa? Kita bersedekah, kita mengajari teman misalnya, mengajari teman kamu sampai bisa, sampai mahir. Kemudian temanmu itu mengajarinya lagi kepada orang lain. Nah, kalian dapat sedekah dari teman kalian ini tanpa mengurangi pahalanya temanmu. Walaupun kita sudah meninggal di dalam kubur, tapi teman yang kalian ajari ini masih mengajari terus, nanti kalian akan terus dapat transferan amal ibadah yang baik. Itu namanya sedekah jariah. Kemudian yang diajari teman kalian mengajarinya lagi dan seterusnya, maka akan semakin deras amal yang terkirim kepada orang yang sudah meninggal. Itu namanya sedekah jariah. Kemudian ilmu yang bermanfaat, kalian memberikan ilmu, memberikan pengetahuan. Misal teman kalian tidak tahu tentang pelajaran atau tentang ilmu agama atau ilmu umum, atau misalnya kalian memberikan cara misal matematika atau yang lainnya, diberikan ini caranya seperti ini. Nah, ilmunya bermanfaat, ilmu dia pakai untuk mengajari orang lain, itu namanya ilmu yang bermanfaat. Nah, nanti akan sedekahnya mengalir terus. Kemudian anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi mendapat anak yang soleh, kalian selalu mendoakan orang tuanya, walaupun nanti orang tua sudah meninggal, kalian setiap hari, setiap saat mendoakan, bahkan sedekah mengatasnamakan orang tua, insya Allah rezekinya pahalanya akan mengalir terus walaupun sudah meninggal. Dilanjut, orang yang berinfak dan bersedekah akan dihapus sebagian dosanya, sebagai firman Allah ayat Al-Baqarah ayat 271, yang artinya jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu adalah baik sekali, dan jika kamu menyembunyikan dan kamu berikan kepada orang fakir maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kita lebih baik ketika bersedekah jangan sampai orang lain tahu. Jadi akan lebih banyak pahalanya. Tapi jangan malah sebaliknya, kalian memberitahu teman-teman kalian bahwa kalian telah bersedekah, sedekah kalian berjumlah segini. Nah, itu tidak boleh, jangan ya. Ketika kalian ditanya, misalnya ada teman, kamu kemarin sedekah ya? Enggak kok. Nah, itu bohong tapi bohong baik. Maksudnya untuk rendah hati, supaya tidak memunculkan kesombongan. Misalnya kamu kemarin memberi bantuan kepada ini ya, berupa baju baru ya. Enggak, itu bukan baru, mungkin orang lain. Nah, seperti itu bohong yang baik. Karena agar kalian rendah hati dan tidak bukan sifat sombong. Dan orang yang berinfak dan bersedekah berarti sedang menanam kebaikan yang akan ia panen di akhirat kelak. Sedekah ya jariah yang kita beri kepada orang yang membutuhkan pahalanya tidak akan terputus sampai kapanpun.
pada ayat tersebut dijelaskan apabila kita memperlihatkan infak dan sedekah kita dengan niat memotivasi orang lain, maka tindakan itu baik. Namun apabila kita melakukannya diam-diam untuk menjaga keikhlasan itu lebih baik. Jadi ketika diam-diam, misalnya kita sedekah untuk memberitahu temannya, untuk memotivasi atau mengajak, ayo sedekah. Saya sudah sedekah, ayo sedekah, kita sedekah bareng-bareng. Nah itu baik. Tapi niatnya untuk memotivasi, jangan niatnya untuk pamer. Jadi tapi kalau kalian sedekah untuk dengan sembunyi-sembunyi untuk menjaga keikhlasan atau agar tidak pamer, agar rendah hati, itu jauh lebih baik. Dan rangkuman kata infak berarti perihal menafkahkan atau membelanjakan. Maka berinfak adalah mengeluarkan sesuatu harta sesuai dengan kemampuannya. Sedekah berasal dari akar kata sodako, berarti sesuatu yang benar atau jujur. Maka sedekah adalah suatu pemberian yang dilakukan seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela, hanya mengharap ridho Allah tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu. Dan hikmah berinfak dan bersedekah antara lain. Dan hikmahnya di antara keduanya ini, hikmah atau manfaatnya. Bersedekah adalah wujud rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikannya. Dan Allah akan menambahkan rezeki yang berinfak dan bersedekah. Kita harus yakin dengan janji Allah kalau kita bersedekah akan ditambahkan atau digantinya dengan lebih banyak. Kita harus yakin dulu. Kalau tidak yakin, kita akan sia-sia. Dan malaikat mendoakan kebaikan kepada orang yang gemar bersedekah. Bahkan malaikat pun akan mendoakan. Dan orang yang infak dan bersedekah akan terhindar dari kerugian, bencana, kesusahan, mara bahaya, serta memperpanjang umur. Jadi dengan kita bersedekah, berinfak, insya Allah akan memperpanjang umur, terhindar dari kerugian, terhindar dari bencana, terhindar dari kesusahan, mara bahaya dan lain sebagainya. Insya Allah yang penting kita yakin dulu tadi. Dan orang yang berinfak dan bersedekah hatinya tenang tidak dan tentram, akan membuat hati senang, tentram, tenang banget. Dan orang yang berinfak dan bersedekah mendapat pahala dan dihapuskan dosa-dosanya. Kita dengan bersedekah, apalagi sedekah jariyah, maka dosa kita akan terhapus sedikit demi sedikit insya Allah. Sampai sini sudah jelas ya. Kalau belum, kalian bisa tanyakan ke Pak Guru atau tanyakan ke orang tua atau orang yang lebih dewasa yang lebih tahu, supaya kalian lebih paham lagi ya. Sampai sini sudah ya, sudah paham semuanya. Tugas kalian hari ini, kalian mengerjakan halaman 78 uji kompetensi sampai halaman 81. Kalian mengerjakan sampai 81. Kalian langsung kerjakan di situ saja. Sudah ya, kalau sudah mari kita tutup pembahasan kali ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Baguru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.